Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta EPS Patyasina Martin. Jemaat, marilah berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan yang beribadah saat ini. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita dalam ibadah saat ini diambil dari Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kami lakukan melawan kehendak-Mu. Terkadang kami mengandalkan kemampuan kami sendiri atau kekuatan dan kuasa duniawi. Ampunilah kami ya Tuhan, ajarlah dan ingatkanlah kami untuk selalu mengandalkan dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Pakailah hidup kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati. Jika
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 24a yang menyatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kurasakan nyala api dalam hatiku, jiwaku pun bersorak bergema. Sukacitaku penuh, Yesus hapus dosaku, ku tetap percaya pada janji-Nya. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang menyatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengar firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebenaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak,
yang kau kenal, yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, dan Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, jikalau di hadapan kita sudah tahu nyata-nyata bahwa ada musuh, ada tantangan, ada pergumulan yang besar yang siap menghadang kita, apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Melanjutkan perjalanan hidup, memasuki pergumulan, memasuki masalah dan persoalan, apakah membuat kita takut? Apakah membuat kita mundur untuk melangkah? Secara manusiawi, ya. Menghadapi kenyataan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, Tuhan, mampukah saya melewatinya? Tuhan, mampukah saya menghadapinya? Tidak mudah. Tetapi mari kita belajar bagaimana pengalaman orang Israel berjalan bersama Tuhan memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang Israel dijanjikan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tanah di mana Tuhan memberikan dengan limpah ruah berkat-Nya. Asalkan umat Tuhan taat dan setia. Ketika bangsa Israel dalam perjalanan tiba di Moab, mereka melakukan persiapan untuk menyeberang sungai Yordan. Di seberang sungai Yordan, mereka akan siap untuk memasuki tanah perjanjian itu. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, di tanah itu sudah ada bangsa lain yang disebut dengan bangsa enak atau orang enak. Dalam ayat 2 dari pembacaan kita dikatakan, suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Terkenal besar, bangsa yang kuat. Kepada merekalah orang-orang Israel akan berhadapan. Dalam ayat 1 dikatakan, dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan hari ini, memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripadamu, kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Tidak terbayangkan. Berapa banyak sih jumlah orang Israel? Punya pasukan perang khusus? Punya persiapan untuk berperang? Tidak ada. Kalau mau dibilang takut dan khawatir, bisa jadi. Karena itu yang dialami oleh orang tua mereka. Tetapi janji Tuhan dalam ayatnya yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka, Dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan mau katakan kepada orang Israel, masuk, hadapi, engkau tidak sendirian. Aku akan berperang bersama-sama dengan kamu. Aku akan menghadapi pergumulan, masalah dan tantanganmu. Apa yang Tuhan janjikan bagi orang Israel akan dialami.
bahwa mereka akan mendapatkan tanah yang dijanjikan Tuhan. Terhadap segala kekhawatiran, terhadap segala pergumulan, terhadap segala tantangan, Tuhan yang berjalan bersama dengan mereka. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Tuhan memberikan apa yang sudah Dia siapkan yang terbaik bagi kehidupan umat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat perjalanan hidup, kita pun berulang kali diperhadapkan dengan hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi belajar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan bukan berarti begini, Tuhan mengizinkan orang Israel masuk tanah Kanaan, nanti orang enaknya aku singkirkan, nanti orang bangsa-bangsa yang lain aku singkirkan. Tuhan bilang, masuk, hadapi, aku akan memampukan, aku ada bersama dengan kamu, dan kamu akan keluar sebagai pemenang. Bukan berarti menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, kita tidak punya masalah, kita tidak punya tantangan, kita tidak punya pergumulan. Tuhan izinkan itu terjadi, tapi janjinya bahwa Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan, menjalani, mengalami berbagai masalah dan pergumulan, Tuhan ada, Dia hadir, Dia mengalami semua itu bersama dengan kita, dan Dia memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya dan mengalami kemenangan. Pergumulan apa yang sedang Anda hadapi? Saya pun sedang mengalami pergumulan. Setiap kita punya masalah. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Tapi kita percaya, kalau Tuhan izinkan semua itu terjadi, pasti Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menjadikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Rencanamu indah Tuhan. Walaupun di balik semua itu ada kabut yang mendahului, ada mendung, ada gelap. Tapi di balik mendung, di balik kabut, ada pelangi kasih Tuhan yang senantiasa Ia siapkan, membuat kita semakin percaya, Tuhan, aku tidak akan bisa berjalan tanpa Engkau. Aku percaya semua rancangan-Mu, semua rencana-rencana-Mu adalah untuk kebaikanku. Maka Bapak Ibu Saudara, dalam masalah dan pergumulan yang Tuhan percaya kita alami, yakinlah engkau tidak sendirian. Dia ada, Dia bersama, Dia menguatkan, dan Dia menghadapi itu bersama-sama dengan kita. Bukan itu saja, janjinya bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita, tapi Ia juga berjanji untuk selalu memberikan kekuatan dan kemenangan bagi setiap anak-anaknya. Pergumulan bersama bangsa ini, pergumulan bersama dunia ini, bahwa wabah COVID masih terjadi. Mari kita menghadapinya bersama dengan Tuhan. Dengan hidup disiplin, hidup teratur, dengan kekuatan iman bahwa hanya bersama Tuhan kita bisa mengatasinya, maka kita akan menghadapi semuanya bersama-sama. Percayalah bahwa Tuhan mengizinkan semuanya terjadi, tapi Ia juga bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan untuk kemuliaan bagi namanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Dialah Yesus Juru Selamatku.
Jemaat Tuhan, kami undang berdiri, bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing hati dan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh diperdengarkan kepada kami, menyapa kami, mengingatkan kami, menguatkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan yang Engkau percayakan untuk kami alami, kami tidak ditinggalkan sendiri, tapi Tuhan selalu ada menyertai, memampukan, bahkan Engkau memberikan jalan yang terbaik dan kemenangan iman di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi semua mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Tuhan, kami percaya kekuatan yang asalnya daripada-Mu juga Engkau hadirkan di dalam setiap anak-anak-Mu menghadapi pergumulan hidup. Mereka akan dikuatkan, mereka akan dimenangkan, dan mereka boleh semakin tekun di dalam iman percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bagi mereka yang berada di dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus memberikan pemulihan, memberkati seluruh proses pengobatan di rumah maupun di rumah sakit, sehingga anak-anak Tuhan boleh dipulihkan, dikuatkan, dan disehatkan. Sakit apapun, menderita apapun Tuhan karena kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami percaya Engkau lebih hebat, Engkau lebih berkuasa atas kesehatan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, saat ini kami datang kepadamu, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang boleh bertambah usia di sepanjang minggu ini, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan memberkati usia yang baru, semakin takut Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Tuntun, pimpin, lindungi mereka dalam perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, dan pakailah kehidupan anak-anak-Mu baik pribadi maupun perkawinan untuk selalu menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ya Tuhan dalam kehidupan keluarga rumah tangga selalu ada damai sejahtera, keharmonisan, hubungan antara suami dan istri, kakak dan adik, orang tua dengan anak. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, sehingga kehidupan keluarga pun menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus bagi keluarga Jupri, keluarga Johan Joshua Rohmandi, keluarga Lince Sahusilawane, keluarga Parnasi Marmata, keluarga Joko Suswanto, dan keluarga Nelly Mince Ulak. Tuhan Yesus, kami bawakan secara khusus keluarga-keluarga ini dalam tangan kasih sayang Tuhan. Berkati mereka dengan damai sejahtera, berkati mereka dengan kesucian, kekudusan, keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Berkati orang tua, anak-anak, suami, istri, kakak, adik. Biarlah ya Tuhan dalam hidup mereka selalu memancarkan kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh pergumulan, seluruh masalah, persoalan yang dialami Tuhan berikan kekuatan untuk menghadapinya, dan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Segala ungkapan syukur atas sukacita, segala ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan, biarlah Engkau dengar ya Tuhan, dan Engkau sempurnakan ungkapan syukur anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga-keluarga ini dipelihara oleh berkat-berkat Tuhan dan damai sejahtera-Mu. Bapa yang di sorga, pada saat ini kami juga datang kepada Tuhan, berdoa bagi kehidupan kami, GPIB, Jemaat Torsina, Jakarta. Tuhan memberkati, menyertai pelayanan, kesaksian, dan persekutuan kami. Baik yang telah kami kerjakan, Tuhan sertai dan berkati.
yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan. Biarlah semua terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui semua kerja layan kami di tengah-tengah jemaat ini, baik kami para presbiter, unit-unit misioner, pegawai kantor gereja, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, boleh satu hati bergandengan tangan, saling menopang, saling menguatkan, saling mendoakan, sehingga pelayanan yang boleh kami kerjakan senantiasa menjadi kesaksian yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati lingkungan Torsina di mana gerejamu ini berada Tuhan. Engkau jaga pelihara masyarakat sekitar, sehingga juga mereka boleh kelimpahan berkat, damai sejahtera, sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, juga untuk BP Mupel Jakarta Timur. Kami berdoa ya Tuhan, untuk Majelis Sinode GPIB, Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan kesaksian persekutuan yang dilaksanakan, sehingga lewat semua itu nama-Mu tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, Engkau menyertai, memberkati, sehingga apa yang dilakukan oleh gereja Tuhan senantiasa boleh menyatakan karya keselamatan-Mu, membawa damai sejahtera untuk begitu banyak orang yang boleh merasakan pelayanan kesaksian dan persekutuan yang ada. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi keberadaan bangsa dan negara kami, pemerintah, masyarakat, alam, rakyat Indonesia, kami pertaruhkan semuanya di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bertindak. Kami percaya Tuhan, Engkau mendatangkan kebaikan bagi pemerintah kami, bagi bangsa dan negara ini, bagi rakyatnya, bagi alamnya. Sungguh kami pertaruhkan seluruh pergumulan-pergumulan, masalah, persoalan dalam tangan kasih-Mu, termasuk di dalamnya Tuhan pergumulan di dalam menghadapi masalah pandemi COVID-19 ini. Supaya Tuhan lewat segala kebijakan yang dilakukan pemerintah kami, pandemi ini boleh segera berakhir. Kami sebagai rakyat pun boleh dengar-dengaran akan aturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kami, sehingga lewat itu semua mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bangsa negara Indonesia. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa sorgawi, kami menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dari rumah kami masing-masing kami beribadah, biarlah peribadahan kami berkenan di hadapan Tuhan, dan Engkau hadir di dalamnya Bapa, dan kami percaya Tuhan juga menyertai memberkati perjalanan hidup kami yang akan kami lakukan bersama dengan Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, supaya semua itu tidak menghalangi berkat-berkat Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Banyak yang ingin kami pinta, tapi kami tak mampu sebutkan satu persatu. Oleh karena Bapa dengar dan sempurnakanlah doa kami, melengkapi apa yang sudah kami sampaikan lewat kata-kata kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan yang terambil dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan.
berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi harta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dan berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan-Mu bagi kami umat-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami telah memberikan persembahan kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah, agar bermanfaat di dalam pelayanan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, terimalah dan alamilah damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia,
Bukalah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.